Halo teman-teman YouTube Bengkel Kita Autoworks, ketemu lagi di segmen kita. Hari ini kita mau update ada apa aja di bengkel kita. Ikutin terus videonya sampai akhir. Let's go! Oke, kita mulai aja dari ujung. Yang ini mobilnya Pak Wasja, bukan pasien ya. Jadi kita ke sebelah lagi dibongkar total. Kenapa ini semua turun? Karena maticnya dia bermasalah, ngejeduk. Dan kebetulan ya nanti kita juga lihat ya. Jadi kebetulan kebanyakan matic lagi pada turun sama overheat. Gitu. Kalau kita lihat sih ya, masalah matic ini biasanya permasalahannya ada di oli atau dia tidak pernah ganti-ganti oli. Jadi matic itu perlu ganti oli teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya mobil apapun, tidak hanya Chevrolet, tidak hanya mobil diesel, itu namanya matic ya perlu kita rawat juga gitu dengan cara ganti oli secara rutin. Kemudian olinya harus sesuai dengan spesifikasinya. Nih, ini matic kena. Kita bergeser ke sebelah. Ya, ini Orlando dia apa namanya overhaul, udah beres. Tapi pas dipasang masih ada cek engine, jadi kita cek and recheck lagi. Itu buat teman-teman yang punya Orlando itu hal yang perlu diperhatikan. Si mesin bensinnya dia itu kan memang apa ya, nggak gede-gede banget, sedangkan bodinya cukup bongsor gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau awet mesinnya ya harus sering-sering ganti oli, agak dirutinin lagi Kak. Apalagi umurnya udah mulai tua gitu ya. Mungkin yang biasa 10.000 turunin lagi ke 7.500 gitu. Itu membuat lebih awet lah si mesin-mesin ini gitu. Kalau kata orang pakai oli yang lebih kental, kalau saya sih bukan aliran itu ya. Saya lebih aliran yang olinya sesuai dengan speknya, tapi mungkin umurnya yang kita pendekin. Gitu. Ini mobil enak nih. Buat keluarga nyaman. Mantap, kita lanjut. Ini yang dulu nih. Ini Cruze yang waktu itu pernah kita bahas gara-gara tutup radiator, sepele, dia turun mesin. Harusnya udah selesai, cuman belum diambil aja mungkin. Ini udah kelar, kita geser ke sini. Ini baru datang, mati total. Permasalahannya apa? Lagi dicari, tapi kayaknya seputaran di injektor. Jadi kita lagi cek, kita bongkar, kita lihat apakah memang di injektornya atau di tempat lain, karena mobilnya tidak mau menyala sama sekali. Gitu. Let's go. Kalau ini tune up rutin, ganti oli, terus kita bersih-bersih ruang bakar, kita bersihin kerak-kerak karbon di mesin supaya mobil lebih ngacir lagi. Ini Trax yang pertama kalau nggak salah. Jadi mobil tua itu justru kalian harus perawatan lebih rutin ya. Pembersihannya lebih rutin. Kenapa? Karena mungkin dia udah ada endapan-endapan karbon yang perlu dibersihin gitu kan, supaya jalur pembakarannya lebih plong, bahan bakar lebih plong, udara lebih plong. Jadi performanya lebih enak gitu untuk dipakai. Jadi mobil tua tuh nggak ada masalah sebenarnya. Yang masalah adalah perawatannya gitu. Kita lanjut, mau lihat mesin nggak? Ayo kita lanjut. Nih, kalau yang pengen lihat mesin tapi nggak di tempatnya, ini nih, mesin utuh. Ya mau ya, mesin utuh. Jadi kalau mau belajar, nah ini nih bisa dilihat nih, mana crankshaft, nah itu ada di sini nih. Ini kenapa nih Om? Kemarin overheat. Seperti biasa, pilihannya kalau nggak matic, overheat pasti. Ya nggak? Pokoknya masuk bengkel kita tuh pilihannya kalau nggak maticnya jebol, overheat, turun mesin gitu kan. Makanya teman-teman kalau radiator indikator udah agak naik, mending jangan dipaksain deh, mending berhenti, cek dulu apanya gitu kan. Jangan sampai ini juga nih, jangan sampai oli itu habis juga, itu yang bikin overheat juga bisa tuh.
Jadi kalau ganti oli jangan kelamaan, dicek setiap 2 hari sekali lah minimal, cek dipstick, olinya masih ada apa enggak, gitu kan. Kalau berkurang ya ditambahin. Kalau enggak, gesekannya makin berat, panas, overheat. Turunlah mesin kayak gini nih. Biayanya ya mahal sih, enggak, murah, enggak juga, gitu kan. Gitu, nih mesin di luar mobil. Kalau mau lihat mesin mobil kayak apa, kayak gini nih. Ada turbo, ada ini filter oli. Kalau orang nggak pernah tahu filter oli rumahnya kayak apa, kayak gini. Terus ini kenapa nih? Ini injektor. Oh, injektor. Kalau ini masalah injektor, berbet berarti? Ya, dia agak-agak ini. Agak lama juga starternya. Starter pagi susah, terus agak endut-endutan. Nah, suspeknya ada di injektor atau di turbo. Ini selang bahan bakar, udara dicopot, dicek injektor, sama nanti mau cek turbo. Nah, tuh, satu lagi juga nih yang overheat. Nih, kita lihat mesinnya ke depan ya. Maaf salah. Kalau ini bukan, kalau tadi ngeliat mesin secara utuh, sekarang ngeliat matic secara utuh. Nih, gigi-gigi yang bikin mobil kalian jalan tuh, gigi-giginya tuh yang setipis ini teman-teman. Nih, tipis ya. Jadi kalau kalian pakai oli yang salah spesifikasi atau tidak pernah ada perawatan, nggak pernah mungkin dibersihkan, ya bisa jadi seperti ini. Gigi-gigi ini rontok. Karena apa? Karena dia gesek terus, muter terus, yang ada rontok. Dia tipis, dia nggak tebel gitu. Untuk menjalankan mobil diesel kalian yang torsinya sangat besar, apalagi suka bejek-bejekan. Nah, yang paling sering kalau nggak giginya rontok, ininya nih kotor. Nih, jadi ada semacam kayak, jadi olinya itu bersirkulasi di labirin gitu ya. Ada semacam labirin. Nah, di dalamnya ini ada labirin, olinya tuh sirkulasi di sini. Kalau olinya tidak sesuai spek, sirkulasinya nggak lancar. Jadi nanti di situ ada yang mampet, tersendat. Nah, matic kalian gerakannya nggak bisa smooth. Itu yang bikin matic kalian rontok. Makanya matic olinya sesuai spek, penggantiannya jangan terlalu lama. Biasa rata-rata ya 25-30 ribu lah kita ganti oli sesuai spesifikasi. Gitu. Oke, lanjut. Tadi udah lihat mesin, udah lihat matic. Ini permasalahan juga di area bahan bakar. Lagi mau dicek, injektor mau dicopot, dibersihin. Dan ya, jadi teman-teman gini, mobil tua itu kebanyakan isunya pasti kalau kita lihat ya selama ini di bengkel kita itu overheat, terus matic, sama injektor. Kenapa gitu? Mungkin bisa banyak yang bilang gara-gara BBM-nya gitu. BBM-nya nggak bagus gitu. Ya, itu tergantung preferensi ya. Misal teman-teman pakai biosolar, sebenarnya bisa atau tidaknya yaitu dikembalikan ke spesifikasinya. Kalau dia memang bilangnya tidak bisa, ya kalau kita paksakan sebenarnya bisa aja, jalan-jalan aja. Ini mesin dikasih bensin yang seperti apapun atau solar seperti apapun mungkin tetap jalan. Cuman berapa lama nih usianya dia bisa jalan gitu kan. Nah, kalau teman-teman menggunakan BBM yang mungkin biosolar, ya mungkin harus ada tambahan atau ekstra ini ya, perawatan gitu kan. Satu, olinya jangan lama-lama gitu. 5.000 maksimal udah harus ganti. Kemudian filter solarnya juga harus sering-sering ganti. Ya seperti itulah mungkin yang di mobil yang dengan BBM lebih bagus, mungkin nggak harus serutin itu, tapi untuk yang BBM-nya BBM biosolar ya mungkin harus lebih diperhatikan gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan. Terus kalau misalnya pakai Dexlite nih, tapi mobilnya juga lama nggak dipakai, bisa jadi karena Dexlite itu juga ada kandungan bionya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pikir, oh Dexlite harganya udah mahal, bagus, ya dia juga ada kandungan bionya juga. Jadi ketika mobil sebulan nggak dipakai, diisi Dexlite bisa jadi dia bionya itu jadi endapan dan dia basi di dalam. Jadi clogging lah istilahnya, jadi injektor bisa bermasalah. Gitu, info buat teman-teman. Jadi apapun yang dilakukan ke mobil teman-teman harus tahu konsekuensinya, harus tahu ekstra perawatannya apa. Nah, itu harus teman-teman pelajarin. Gitu. Lanjut.
Oke, kalau yang ini ganti mounting 4-4-nya. Biasanya kena tuh 1-2 dulu gitu, tapi kalau langsung 4-4-nya biasanya 1-2 dibiarin, 3-4-nya geter kena semua. Gitu. Jadi teman-teman kalau misal lagi manasin mobil atau lagi jalan pagi-pagi terus RPM agak naik dikit dan setir berasa geter, nah cek mounting. Biasanya itu di mounting kalau setirnya udah mulai geter. Tapi kalau di kakinya doang geter, injektor. Biasanya ada kotor. Gitu. Ya, sekian dulu update bengkel kita di episode kali ini. Nanti kita update lagi ada mobil-mobil apa dan kasus-kasus apa. Buat teman-teman yang mau nanya tentang mobil Chevrolet atau ya mobil apapun lah yang bisa kita jawab, boleh tulis komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like kalau teman-teman suka. Dan jangan lupa buat teman-teman yang nyari spare part untuk Chevrolet, bisa kunjungin Tokopedia bengkel kita juga. Dan follow Instagram kami, ada Garasi Apik, ada bengkel kita. Dan kita mau buka satu lagi nih, ada audio nantinya ya. Tunggu aja update-nya lebih lanjut. Terima kasih telah menonton. Dadah!